Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Rahmat Ridwan, NIM 4121041, dan teman saya Hermawan Budianto, NIM 4121017, dan Sifaul Basor, NIM 4121021, dan M. Heriadi Adrianto, NIM 4121031, dan M. Andi Firmanto, NIM 4121022. Di sini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andi Firmanto. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi. Generalisasi. Langkah dalam teknik pengambilan sampel. Yang pertama, menentukan populasi. Yang kedua, mencari data akurat unit populasi. Yang ketiga, memilih sampel yang representatif. Yang keempat, menentukan jumlah sampel yang memadai. Jenis teknik penentuan sampel. Yang pertama, probability sampling. Ada simple random sampling dan systematic sampling. Dan yang non probability sampling, di sini ada quarter sampling dan snowball sampling. Untuk yang probability sampling akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Sifaul Basor, NIM 4121021. Di sini saya akan menjelaskan tentang probability sampling. Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Di antaranya adalah simple random sampling dan systematic random sampling. Kemudian ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Contohnya kuota sampling dan snowball sampling. Perbedaan probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling menggunakan formulasi untuk menentukan sampel. Akurat menggambarkan generalisasi. Sampel representatif menggunakan konsep peluang, analisis, interferensi. Non-probability sampling tidak menggunakan formula atau rumus, tidak akurat menggambarkan populasi, tidak general, sampai tidak representatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heriadi Adrianto, NIM 4121031. Simple random sampling. Simple random sampling dinyatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Teknik ini dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Untuk penentuan sampel dengan cara ini cukup sederhana, tetapi dalam prakteknya akan menyita waktu, apalagi jika jumlahnya besar. Contoh kasus simple random sampling: akan diambil 30 dosen dari 50 dosen secara acak dengan menggunakan Excel. Langsung saja kita praktekkan di Excel. Di sini saya sudah membuat data, ada 50 dosen. Di sini kita masukkan nomor 1 sampai 50. Jika sudah, maka kita akan buat nomor acak dengan rumus. Ketikkan rumus run, kemudian enter, lalu kita klik 2 kali di bagian sini, kemudian kita acak datanya, kita seleksi semuanya, kemudian klik kanan, pilih menu sort, kemudian custom. Setelah di custom sort, kemudian akan muncul
hasil acaknya, lalu kita copy saja nomor yang ada di sini. Setelah kita copy, kemudian dipastekan ke yang sebelah sini. Kemudian untuk memanggil namanya, kita masukkan rumus lookup. Lalu kita pilih false, kemudian enter. Maka secara otomatis nama dengan nomor urut 35 yaitu Gustian akan tampil di sini. Setelah ini kita ambil 30 data, langsung kita copy saja sampai 30. Nah, maka secara otomatis datanya sudah terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermawan Budianto, NIM 4121017. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematik sampling. Sampling sistematik adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, lalu mengambil nomor acak dan menerapkan jarak interval untuk pengambilan sampel selanjutnya. Contohnya di sini, baik misalkan di sini kita sudah mendapatkan satu nomor 35, lalu di sini kita akan mengambil 10 sampel. Lalu dengan rumus systematic sampling, caranya kita membagi semua jumlah data yang ada di sini dengan sampel yang akan kita ambil. Di sini total ada 50 data, lalu kita bagi dengan 10, hasilnya adalah 5. Jadi untuk nomor yang terpilih di sini akan kita jumlahkan 5 untuk setiap sampel berikutnya. Jadi ini adalah sampel yang sudah terambil dengan metode systematic sampling. Lalu metode yang selanjutnya ini adalah kuota sampling. Kuota sampling adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti membuat sampel dengan melibatkan individu yang mewakili suatu jumlah dari jenis populasi. Kemudian peneliti memilih individu-individu tersebut menurut sifat atau kualitas tertentu sehingga sampel dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi. Baik, misalkan di sini kita memiliki data yang berjumlah 30, kita akan mencari sampel laki-laki yang berumur 27 dan 30 tahun. Caranya kita blok semua data yang ada di sini, lalu kita klik sort dan filter, lalu kita klik filter. Sini kita langsung seleksi di bagian kelamin, kita centang laki-laki, dan di bagian umur kita pilih 27 dan 30. Baik, jadi sudah terpilih di sini. Ada 12 sampel yang terpilih dengan menggunakan metode kuota sampling. Ya, saya di sini akan menjelaskan snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk menjadikan sampel dan begitu seterusnya. Sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak, ibarat sebuah bol salju yang menggelinding makin lama makin besar. Dan itulah presentasi dari teman-teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.